Halo, apa kabar? Ketemu lagi di tutorial e-gaming. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang upgrade PC. Pilih upgrade prosesor dulu atau VGA dulu dengan budget pas-pasan. Pertama, kita lihat dulu spesifikasi PC kita, untuk keperluan apa upgrade-nya dan budget yang ada. Katakanlah upgrade untuk keperluan gaming. Kalau untuk gaming, RAM minimal harus 8GB dulu, baru kita mikirin upgrade prosesor atau VGA nya. Kemudian prosesornya dan generasi keberapa, agar kita tidak perlu menambah budget lagi. Lebih baik kita upgrade prosesor dari generasi yang sama, supaya tidak perlu untuk ganti motherboardnya juga. Kalau untuk stage di i3, minimal di i3 generasi keempat, dan kalau masih di i3 generasi 3 ke bawah, sebaiknya upgrade dulu prosesornya, mungkin langsung ke i7 generasi 3. Sekarang untuk VGA nya, kita ambil contoh kasus pada PC ku yang kebetulan kemarin habis upgrade VGA dari GT 1030 ke GTX 1050 Ti dengan prosesor tetap i3 4150 generasi 4. Awalnya juga sempat bingung, dengan budget pas-pasan harus milih salah satu, mau upgrade prosesor atau VGA nya. Setelah dipikir beberapa hari dan atas saran dari toko komputer langgananku, dan akhirnya pilih upgrade VGA dulu. Untuk memilih VGA pun harus berhati-hati. Lihat dulu daya listrik di rumah dan TDP VGA nya. Kemarin pun sempat bingung juga pas mau milih VGA nya, di antara RX 570 atau GTX 1060 3GB atau GTX 1050 Ti. Dan setelah dilihat TDP nya, RX 570 150 watt, GTX 1060 3GB 120 watt, dan GTX 1050 Ti cuma 75 watt. Dan akhirnya lebih milih GTX 1050 Ti yang lebih hemat daya dan lebih cocok untuk daya listrik 450 watt. Walaupun dengan harga yang hampir sama, performa dari RX 570 dan GTX 1060 3GB jauh lebih tinggi dari GTX 1050 Ti, tapi TDP dan konsumsi dayanya pun juga lebih tinggi. Oke, sekarang kita coba testing game dan recording. Ya, walaupun bisa dibilang spesifikasinya bottleneck, tapi perbedaannya jauh banget dari VGA sebelumnya. Di GT 1030 bisa sih main game dengan lancar, walau harus rata kiri ataupun set medium, tapi tidak kuat kalau sambil direkord. Dan walaupun direkord, hasil rekamannya pun bakalan patah-patah.
Sedangkan di GTX 1050 Ti bahkan bisa lancar di rata kanan ataupun set X atau Ultra dengan FPS yang tinggi juga. Bahkan sambil direkod pun bisa lancar dan hasil rekamannya pun juga bagus.